Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati, Stambuk I1C1 19052 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi, reproduksi, habitat dan penyebaran, hubungan dan kondisi lingkungan dari plankton Surerella sp. Morfologi dari Surerella sp yaitu bersel tunggal uniseluler, memiliki motil dan non-motil, memiliki koloni tidak beraturan, berbentuk flimet tidak bercabang, berwarna coklat kekuningan, berbentuk oval, umumnya agak persegi, memiliki kloroplas yang jelas dan terdapat inti di tengahnya. Sedangkan reproduksi Surerella sp yaitu bereproduksi secara vegetatif atau aseksual dengan membelah sel. Sementara reproduksi secara generatif atau seksual hanya akan terjadi secara prodik ketika sel mencapai ukuran kritis 30-40% ukuran maksimal. Sedangkan habitat dan penyebaran Surerella sp yaitu biasa dapat ditemukan di daerah air tawar dan air laut, dan di daerah epipelik. Beberapa jenis memiliki toleransi terhadap perairan yang kaya nutrien dan suhu 24-27 derajat Celcius. Di Indonesia biasa ditemukan di daerah Ranu Regulo, Situ Cisanti, dan beberapa daerah lain. Hubungan dan kondisi lingkungan. Surerella sp berperan sebagai salah satu parameter ekologi yang memberikan gambaran keadaan perairan dalam dan termaksud komponen biotik penting dalam metabolisme badan air karena merupakan mata rantai primer dalam rantai makanan dan sebagai salah satu penghasil O2 terlarut. Itulah hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Syaril Asmana dengan stambuk I1C1 19020, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haloleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Trachineiss aspera. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, habitat dan penyebaran dan reproduksi Trachineiss aspera. Morfologi Trachineiss aspera. Trachineiss aspera memiliki panjang 72-98 mikrometer, lebar 18-20 mikrometer, striae 9-10 mikrometer, dengan katup lancet linear dengan ujung bulat, rape bercabang lurus, ujung terminal terhubung arah yang sama. Area aksial sempit, area tengah menyebar secara transpikal membentuk fasia pelebar ke arah margin, berakhir sebelum margin katup. Striae muncul dalam baris melintang dan membujur, sangat menyebar di tengah. Yang kedua adalah habitat Trachineiss aspera. Trachineiss aspera banyak ditemukan pada suhu yang relatif dingin. Salah satunya berada di Antartika. Sering ditemukan di Palmaria recipiens, Picodrys austrogeorgica, dan Plocamium cartilagineum. Yang ketiga adalah reproduksi Trachineiss aspera. Trachineiss aspera bereproduksi dengan cara seksual. Reproduksi dengan cara seksual merupakan reproduksi yang hanya melibatkan satu individu tanpa adanya proses pertukaran materi genetik dengan individu lain secara seksual.
Morfologi Proniticula dianggap sebagai dino Agellata yang menyimpang atau primitif dengan posisi sistematis yang membingungkan. Protista heterotrofik ini memiliki tentakel anteroventral, sulcus pendek, dan tidak memiliki cingulum. Dua flagella yang berasal dari dekat permukaan ventral anterior, satu panjang dan pendek lainnya, masing-masing diasumsikan sebagai flagel transversal dan longitudinal. Nukleusnya besar dengan butiran kromatin seperti manik-manik dinokorin khas dari dino Agellata atau kofoid. Pronoctiluca bukanlah sebuah dino flagellate karena tidak memiliki dinokarion. Pronoctiluca ditempatkan di keluarga Protodiveraceae. Pronoctilucae termasuk jenis P. pelagica, Vibridum, dan P. acuta, serta P. spinifera, P. tentaculata, dan P. rostrata. Dalam skema taksonomi klasik, Pronoctiluca telah ditempatkan dalam urutan Dinoflagellata dan telah ditempatkan di keluarga yang sama dengan Protodiveraceae atau Pronoctilucaceae. Habitat dan penyebarannya. Kelimpahan Pronoctiluca lebih tinggi di daerah yang lebih eutrofik. Sebaliknya, Pronoctiluca hampir tidak ada di permukaan perairan Pasifik ekuator bagian barat, yang diambil sampelnya selama kondisi El Nino, dan di Pasifik Selatan, dua wilayah paling oligotrofik di lautan dunia. Untuk wilayah yang sama, yaitu di sekitar arus Kuroshio, kelimpahannya lebih tinggi pada musim semi atau periode produktif daripada musim panas. Kelimpahan tertinggi ditemukan di Chilean Upwelling of Conception Takayama pada tahun 1998 yang mencapai kelimpahan 3.000 sel di pantai selatan Jepang, di perairan subkutub dingin arus Oyashio di lepas pantai Hokkaido. Meskipun kondisi eutrofiknya tinggi, hanya beberapa spesimen yang ditemukan. Pronoctiluca merupakan spesies heterotrofik yang perkembangannya tampaknya lebih disukai di daerah dengan ketersediaan mangsa yang tinggi. Reproduksi. Pronoctiluca memiliki nukleus dengan untaian kromatin, dua flagella berbeda yang disisipkan di anterior, sulcus pendek, dan cara berreproduksinya adalah dengan melakukan pembelahan selnya, membujur, mendekati karakteristik Agellata dino yang khas. Bagian posterior badan sel menunjukkan badan akumulasi yang ditandai. Selanjutnya, seluruh sel terbagi secara longitudinal. Salah satu sel anak menerima tubuh akumulasi dari sel induk. Akibatnya, tubuh akumulasi posterior berpigmen di satu sel anak dan hialin di sel lainnya. Kemudian pasangan sel menunjukkan bentuk elipsoidal dan tetap melekat pada bidang longitudinal setinggi bagian tengah badan sel anteriornya. Tentakel anterior kemudian muncul kembali di setiap sel anak, dan ujung tentakel melengkung juga diproyeksikan berlawanan arah di setiap sel anak. Ujung posterior akut dari setiap sel anak diubah menjadi tulang belakang posteriornya. Hubungannya dengan kondisi lingkungan. Yang saya baca, bahwa pengaruh Pronoctiluca sendiri tidak terlalu berdampak pada suatu lingkungan, sebab Pronoctiluca ini hanya mendiami daerah-daerah tertentu saja, yang iklim maupun kondisi lautnya sesuai dengan tempat hidup makhluk ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudet Wanaldio dengan nomor stambuk I1C120028. Kali ini saya akan membawakan plankton yang berjudul Peridiniella. Morfologi plankton ini sudah dijelaskan oleh Kofoid pada tahun 1911, Holosin pada tahun 1928, Baelz pada tahun 1977, dan Dodge pada tahun 1987. Menurut Baelz, terdapat dua bentuk plankton Peridiniella. Yang pertama yaitu satu rantai pendek dan membentuk var catenata, dan panjang lainnya tidak membentuk rantai var.
plankton ini sendiri tercatat oleh Munir pada tahun 1910 terdapat di salju dan di atas es laut Kara bagian barat dan khususnya di kolom air dari Laut Barents bagian timur. Sedangkan Silva pada tahun 1957 mendapatinya di perairan pesisir Angola. Severin dan Reisak pada tahun 1981 yang menganggap plankton ini sebagai spesies antartropis menemukannya di Teluk Ganubara, Brazil. Oke, mungkin itu saja pembawaan materi tentang plankton Peridiniella dari saya. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bintang dari Jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM I1C1-1906. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Dichroerisma. Dichroerisma adalah genus Dinoflagelata milik keluarga Dichroerismataceae. Bentuk morfologi Dinoflagelata berbentuk sel tunggal, contoh Verdenium, dan Seritium berbentuk filamen yang bercabang, contoh Dinotrix dan Dinoclam. Susunan sel anggota Phyrophyta banyak ditemukan tanpa adanya dinding sel. Sedangkan anggota yang memiliki dinding sel terdiri dari selulosa dan lempeng-lempeng, contoh Glidonium dan Perdium terdapat lekukan pada tubuh selnya. Pembagian Phyrophyta dalam dua golongan berdasarkan pada ada tidaknya penutup sel, yaitu telanjang dan mempunyai penutup sel atau TK. Habitat dan ekologi Dinoflagelata. Mayoritas dari Dinoflagelata berasal dari lautan, tetapi ada beberapa ratus spesies yang lain berada di air segar. Dinoflagelata adalah komponen penting dari plankton, khususnya pada kondisi hangat. Sebagai penambahan, beberapa spesies adalah bentuk yang terjadi dalam peristiwa simbiotik. Dinoflagelata memiliki variasi nutrisi yang besar dan dari regenotropik ke bentuk heterotropik, yang mana terdapat juga invertebrata, parasit, dan ikan atau alga yang lain. Dinoflagelata memiliki sistem fotosnesis dan membutuhkan vitamin disebut eutrofi, dan yang membutuhkan air tersebut heterotrof. Pertumbuhan yang cepat dari plankton Dinoflagelata mungkin akan menghasilkan warna coklat atau merah. Perubahan warna disebut retides. Reproduksi Dinoflagelata. Kebanyakan Dinoflagelata memperlihatkan reproduksi secara aseksual atau pembelahan sel mitosis. Proses ini membagi organisme menjadi kembaran identik. TK mereka mungkin pecah terbagi pada tiap-tiap kembarannya, jadi tiap kembaran menerima separuh dan meregenerasi separuhnya. Beberapa genera tumbuh sebagai filamen ketika sel mereka tidak terpisah setelah pembelahan. Dinoflagelata dewasa bersifat haploid, jadi ketika reproduksi seksual dimulai, gamet mengalami mitosis mungkin tumbuh dengan ada tanpa dinding, terlihat sebagai individu tua dalam versi kecil. Hubungan dengan kondisi lingkungan. Menurut Fukuyo dan Taylor 1989, Dinoflagelata merupakan sel tunggal predominan Eurokaryotik, termasuk organisme kelompok berflagel baik yang berfotosintesis maupun yang non-Phyrophyta atau lebih dikenal dengan Dinophyceae atau Dinoflagelata. Variasi morfologi terjadi karena keanekaragaman nutrisi pada tiap-tiap habitat. Warna kemerahan pada Dinoflagelata disebabkan oleh pigmen yang bernama Peridinium. Selain itu, divisi ini mempunyai klorofil A dan B, C. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duyanto Fadlillah, NIM I1C1-19023, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi planktonologi, yaitu Seratium. Seratium merupakan fitoplankton berwarna coklat tergabung dalam genus yang berbentuk menajam, termasuk dalam kelas Dinoflagelata. Morfologi dari Seratium yaitu memiliki bentuk umum seperti membran vesikel berisi lapisan-lapisan TK yang cukup nyata, memiliki substansi cadangan utama berupa karbohidrat dan garam, memiliki nukleus yang besar dengan penampilan berbentuk seperti manik-manik. Seratium juga memiliki trikosir dan stigma. Seratium termasuk dalam kelas Phyrophyta.
Pyrophyta merupakan alga uniseluler bersel satu dengan dua flagel yang berlainan berbentuk pita keluar dari sisi perut dalam suatu saluran, mengandung pigmen klorofil A, C2 dan piridinin, sementara yang lain memiliki klorofil A, C1, C2 dan fosfatin yang berfotosintesis. Pyrophyta memiliki alat gerak berupa flagel sebanyak 2 buah, satu buah melingkar sedangkan satu lagi berada di bagian posterior. Ada juga flagel yang terletak di bagian lateral. Bila flagel yang melingkar bergerak, maka sel akan berputar, dan bila flagel bagian posterior yang bergerak, maka sel akan maju. Habitat dari Seratium. Seratium memiliki habitat yaitu biasanya tersebar sangat luas di perairan pantai dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap variasi salinitas yang besar. Seratium sp merupakan fitoplankton yang jumlahnya dipengaruhi oleh salinitas lingkungan. Reproduksi Seratium. Perkembangbiakan dari Seratium yaitu dengan pembelahan sel yang bergerak. Jika sel memiliki panser, maka selubung akan pecah. Dapat juga dengan cara protoplas membelah membujur, lalu keluarlah dua sel telanjang yang dapat mengembara yang kemudian masing-masing membuat panser lagi. Setelah mengalami waktu istirahat, zigot yang mempunyai dinding mengadakan pembelahan reproduksi, mengeluarkan sel kembar yang telanjang dengan pembelahan biner, yaitu pembelahan sel dengan sel anak mendapatkan sebagian dari sel induk. Reproduksi pada Dinoflagellata umumnya adalah dengan pembelahan sel binary fission. Lalu pembelahan ini akan sangat tinggi bila lingkungan optimal. Hubungan Seratium dengan kondisi lingkungan. Seratium mampu berkompetisi dengan spesies fitoplankton lainnya, terutama dalam hal ketersediaan nutrisi, cahaya matahari, dan faktor lingkungan lain. Seratium sering ditemukan dalam jumlah melimpah dan mendominasi spesies lain. Oleh karena itu, Seratium lebih sering blooming, yang mengakibatkan kematian massal organisme laut karena dapat terjadi deplesi oksigen pada perairan dan mempengaruhi kultur atau sumber daya lain. Seratium juga merupakan penyebab red tide dari kelompok Dinoflagellata yang ditemukan di seluruh stasiun. Spesies tersebut merupakan organisme heterotrof yang mampu melakukan migrasi vertikal dari permukaan ke kolam air di bawahnya dan sebaliknya. Demikian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafar Hafid. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM I1C1-19049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Leptophilus. Salah satunya ialah Iris Leptophilia yang termasuk dalam subgenus Iris. Bentuk morfologi dari Iris Leptophila ialah ia mempunyai rimpang tebal yang bengkak dan seperti umbi. Ia berdiameter antara 1,2 sampai 1,5 cm. Kebanyakan Iris Leptophila berwarna coklat atau kelabu coklat. Dan di bawah rimpang terdapat akar sekunder berserat yang berwarna kuning-kuning keputihan. Di atas rimpang terdapat sisa-sisa serat coklat daun musim lalu. Mereka mengeluarkan bau. Rimpang tumbuh dengan perlahan. Ia mempunyai daun tipis dan linear yang berwarna hijau keabu-abuan dengan tulang rusuk yang berbeda dan ujung yang runcing. Mereka boleh tumbuh panjang hingga 15-35 cm atau 6-14 inci dan selebar antara 0,2 hingga 1 cm. Mereka biasa muncul pada bulan April dan melakukan perkembangbiakan pada bulan April. Pada bagian batang, Iris Leptophila memiliki batang yang berbentuk pisau pemedah spetes atau daun putik bunga yang panjangnya antara 3,5 sampai 8 cm atau 1 sampai 3 inci dengan lebar 1 hingga 1,8 cm.
Setelah Iris leptophila berbunga, antara Mei hingga Juni, dia menghasilkan ovoid. Biasa, bunga iris juga berbunga pada bulan Mei hingga Juli. Ovoid ini biasa disebut dengan kapsul biji silinder yang panjangnya 4 cm dan lebar 1,3 cm dengan titik akut dan 6 urat yang menonjol. Ia keluar membelah terbuka secara lateral untuk memperlihatkan biji pir, biji coklat gelap, dan warna coklat aril. Lalu kita masuk pada bagian habitat dan penyebaran Iris leptophila. Iris leptophila biasa dijumpai di Cina di antara wilayah dari Sichuan dan Guangxi atau Gansu. Habitatnya biasa di pinggir hutan, di padang rumput, dan padang rumput di lereng bukit dan lereng berbatu. Mereka dapat ditemui pada ketinggian 2.600 hingga 3.200 meter atau 8.500 hingga 10.500 kaki di atas permukaan laut. Iris leptophila berkembang dengan cara memunculkan kuncup atau tunas pada daerah buku, kemudian tunas akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru, lalu tumbuhan baru tersebut menjadi bibit dari Iris leptophila selanjutnya. Selanjutnya masuk pada bagian hubungan Iris leptophila dengan lingkungan. Seperti kebanyakan iris lainnya, Iris leptophila yang satu ini memiliki racun dan dapat menyebabkan sakit perut dan muntah. Juga mengendalikan tanaman, dapat menyebabkan iritasi kulit dan reaksi alergi. Rimpang tumbuhannya boleh digunakan dalam obat-obatan herbal dan digunakan sebagai bahan dari salep. Rimpang juga mengandung isoflavon yang digunakan dalam minyak wangi. Jadi secara tidak langsung, Iris leptophila memiliki efek positif dan efek negatif bagi lingkungan. Efek negatifnya, ia memiliki racun yang dapat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya atau bagi makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Tetapi di satu sisi, Iris leptophila memiliki sisi positif, yaitu dia mengandung salah satu zat yang dapat dijadikan bahan dalam minyak wangi. Demikianlah materi Iris leptophila yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawludin dengan stambuk I1C12005 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dari jenis plankton yaitu Lysodinium. Struktur tubuh dari plankton Lysodinium yaitu kecil hingga besar antara 30 hingga 150 mikrometer, dikompresi secara lateral, sel biflagellata uniseluler dengan dinding sel pelat selulosa dengan pori-pori. Pelat singular sangat lebar seperti pelat presingular atau postsingular dari dinoflagellata lain, tanpa daftar korset. Oleh karena itu, singulum dinoflagellata khas tidak ada. Sulcus tidak tertekan, tetapi mungkin memiliki daftar sulcus. Mungkin ada tulang belakang antapikal, hanya diketahui dari sel-sel tetap. Kandungan sel kloroplas tidak diketahui, kista istilah istirahat. Dan reproduksi seksual tidak diamati, tetapi disimpulkan dari sel dengan pita kabisat yang sangat besar. Habitat dari plankton Lysodinium yaitu plankton laut dari perairan beriklim hangat hingga tropis di Laut Mediterania dan semua samudra. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munato, NIM I1C11950, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gymnodinium. Sebelum saya menjelaskan Gymnodinium, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan gambar Gymnodinium, yaitu sebagai berikut.
Baik, itulah gambar dari Gymnodium. Langsung saja kita masuk pada morfologi Gymnodium. Gymnodium adalah genus Dinoflagellata. Gymnodium merupakan contoh Dinoflagellata yang tubuhnya tidak tersusun oleh pelat-pelat. Dinoflagellata yang cenderungnya terletak di tengah-tengah dan melingkari sel dengan sempurna dan berakhir pada permukaan ventral. Salah satu dari sedikit Dinoflagellata telanjang atau spesies yang tidak memiliki pelindung atau pelat selulosa. Sejak tahun 2000, spesies yang dianggap sebagai bagian dari Gymnodium telah dibedakan menjadi beberapa marga. Berdasarkan sifat alur apikal, data urutan rDNA, LS parsial, Amphidium didefinisikan ulang. Kemudian, Gymnodium termasuk dalam Dinoflagellata merah yang dalam konsentrasi dapat menyebabkan pasang merah. Habitat dan penyebaran Gymnodium. Ordo Dinoflagellata banyak ditemukan di air tawar maupun air laut dan merupakan sumber makanan penting bagi organisme kecil lainnya. Reproduksi dan hubungan dengan kondisi lingkungannya. Dinoflagellata mampu bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual biasanya melalui pembelahan mitosis, khususnya pada Dinoflagellata oceanic. Secara seksual melalui meiosis atau bila kondisi lingkungannya memburuk akan berkembang menjadi kista, istirahat dengan dinding sel yang tebal. Fenomena yang disebabkan oleh Dinoflagellata yaitu kemampuan pasang merah atau itulah penjelasan dari saya tentang Gymnodium. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Adelia R. Stanbook I1C1-19051 dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan kepada saya, yakni Gymnodium sp, di mana meliputi morfologi, habitat dan penyebaran, reproduksi, dan yang terakhir peranan atau hubungan dengan kondisi lingkungan. Yang pertama saya akan menjelaskan morfologinya terlebih dahulu. Gymnodium adalah genus Dinoflagellata. Ini adalah salah satu dari sedikit Dinoflagellata telanjang atau spesies yang tidak memiliki pelindung atau biasa disebut dengan pelat selulosa. Gymnodium termasuk dalam Dinoflagellata merah yang dalam konsentrasi dapat menyebabkan pasang merah. Ukuran Dinoflagellata berkisar dari 5 hingga 2000 mikrometer atau 0,0002 sampai 0,8 inci. Selanjutnya habitat dan penyebarannya. Habitatnya kebanyakan pada lingkungan laut dan estuaria, biasanya mendominasi perairan tropis dan subtropis. Dan yang selanjutnya reproduksi. Dinoflagellata melakukan reproduksi dengan hanya secara aseksual, yaitu dengan membelah diri, tetapi beberapa jenis dapat menghasilkan kista atau biasa disebut dengan stadium istirahat yang bersifat seksual. Kista tersebut akan berkecambu menghasilkan individu baru pada kondisi yang cocok. Dan yang terakhir, peranan atau hubungan dengan kondisi lingkungan. Dinoflagellata sering menyebabkan suatu fenomena menarik di laut, yaitu dapat menghasilkan warna laut yang tiba-tiba memerah. Fenomena ini sering disebut pasang atau gelombang merah atau red tides. Kondisi seperti ini mengandung racun yang dihasilkan Dinoflagellata tertentu dan dapat meracuni ikan, kerang, dan kadang-kadang manusia. Pasang merah beracun biasanya dapat terjadi setelah kepadatan populasi Dinoflagellata tertentu meningkat tajam atau biasa disebut dengan blooming. Jenis Dinoflagellata yang dapat menghasilkan pasang merah beracun diantaranya Gymnodium dan Protogoniaulax. Baik, itu dia hasil dari penjelasan materi saya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesti, Stanbook I1C1-20031, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi Carlodinium,
habitat dan penyebaran, reproduksi, dan hubungan dengan kondisi lingkungannya. Oke, langsung saja, ini dia reproduksi dan morfologinya. Sebelum menjelaskan apa itu Carlodinium, saya akan menjelaskan klasifikasi ilmiah dari Carlodinium. Domain Eukaryota, tidak memiliki peringkat SAR, tidak memiliki peringkat alveolata. Divisi Dinoflagellata, kelas Dinophyceae, memesan Gymnodiniales. Marganya yaitu Carlodinium. Carlodinium adalah genus dari Dinoflagellata. Dinoflagellata sendiri memiliki siklus hidup haplontik dengan kemungkinan pengecualian Noctiluca dan kerabatnya. Siklus hidup biasanya melibatkan reproduksi aseksual dan melalui mitosis, baik melalui desmochisis atau eleuterochisis. Siklus yang hidup lebih kompleks terjadi, meskipun cara reproduksinya ini hanya dikenal dalam presentasi kecil Dinoflagellata. Ini terjadi melalui peleburan dua individu untuk membentuk zigot yang mungkin tetap bergerak dalam gaya Dinoflagellata yang khas dan kemudian disebut planozigot. Zigot ini nantinya bisa membentuk tahap istirahat atau hipnozigot yang disebut kista Dinoflagellata atau dinokista. Morfologi Carlodinium yaitu selnya memanjang dan bulat telur, panjangnya 15-24 mikron dan lebar 10-14 mikron. Epikon kecil dan berbentuk kerucut dengan pori kecil yang tidak mencolok yang terletak tinggi di sisi perut. Alur apikal sangat panjang, memanjang melalui sebagian besar sisi perut dan setengah ke bawah sisi punggung epikon. Penyebaran Carlodinium yaitu di wilayah Australia di Samudra Selatan dekat bagian depan kutub. Habitatnya dari Carlodinium yaitu biasanya ditemukan dari air payau atau air asin di suhu 17 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya hubungan dengan kondisi lingkungan. Carlodinium mikron berpotensi beracun, dapat menyebabkan air berubah warna menjadi coklat kemerahan dan berbentuk gelombang mahoni. Pasang mahoni juga dapat sangat mengurangi jumlah oksigen yang tersedia untuk sumber daya hidup di lokasi mekar lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtina Stambuk, I1C12015 Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai morfologi, habitat, penyebaran, dan reproduksi plankton Eripethosidinium. Yang pertama itu morfologi. Morfologi plankton Eripethosidinium yaitu memiliki sel yang relatif besar dan standar Dinoflagellata dalam dimensi terpanjang dan memiliki dua noflagella dan dua organel yaitu osleot dan piston. Di mana osleot adalah struktur ringan respon yang terorganisir dengan organisme multisel sebagai respon sinomorfik untuk monofisi. Sel biasanya mengandung satu osleot, tetapi ada pula sel yang mengandung dua osleot tanpa indikasi lain dalam pembelahan sel yang sedang berlangsung. Sedangkan piston adalah struktur kontraktil panjang yang menonjol dari badan sel yang sangat bervariasi dalam panjangnya dan mungkin mengandung modul yang menonjol di sepanjang tubuhnya. Seperti halnya osleot, kebanyakan sel memiliki piston tunggal, tetapi dalam beberapa kasus spesimen telah diamati dengan dua piston pada sel yang sama. Piston mampu melakukan gerakan kontraktil yang berulang dan dramatis. Fungsinya pun tidak jelas, tetapi perannya sebagai penggerak, penangkap mangsa, serta pertahanan. Habitat dan penyebaran plankton Eripethosidinium. Plankton Eripethosidinium tersebar di akuatik
di mana terdapat dan tersebar di perairan hangat atau tropis, serta di samudra dan di laut Mediterania. Studi yang pernah dilakukan di Samudra Pasifik menemukan bahwa sel Eripetasidium paling melimpah di perairan hangat dekat perairan lereng Jepang Selatan, di mana mangsa organisme heterotrof ini relatif melimpah. Spesies ini paling sering ditemukan di atas klorofil maksimum dalam di mana mangsa yang dibutuhkan berada pada kepadatan tinggi. Plankton spesies ini juga menyukai pencahayaan yang lebih besar untuk memanfaatkan oosleit yang peka cahaya dengan sebaik-baiknya. Reproduksi plankton Eripetasidium. Pada umumnya, plankton Eripetasidium melakukan reproduksi secara uniseksual melalui pembelahan biner dan partogenesis. Namun, ada juga beberapa plankton Eripetasidium yang melakukan pembelahan sel secara seksual. Berdasarkan gambaran secara umum, Prorocentrum 5 adalah spesies Dinoflagellata lapis baja dengan distribusi di seluruh dunia. Dan berdasarkan deskripsi taksonomi, Prorocentrum 5 merupakan spesies bivalvat yang sering diamati pada tampilan katup. Selnya berbentuk lonjong hingga bulat telur, berukuran kecil hingga sedang. Memiliki bentuk tubuh yang luas di region tengah dan menyempit ke arah ujung anterior. Ukuran selnya berkisar antara panjang 32-50 mikrometer dan lebar 20-28 mikrometer. Untuk morfologi dan struktur, Prorocentrum 5 adalah spesies fotosintesis yang mengandung 2 kloroplas, pironoid sentral, dan nukleus posterior yang besar. Pada bagian reproduksi, Prorocentrum 5 bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, di mana setiap sel anak baru melepaskan TK, sel induk, dan menghasilkan 2 katup baru. Spesies ini juga menunjukkan bentuk alternatif reproduksi aseksual, di mana rantai pasangan sel tertutup dalam kista berbanding tipis. Dalam metode ini, beberapa pembelahan vegetatif terjadi dalam selubung hialin, kista pembelahan yang mungkin berisi rantai 4-32 sel. Untuk perbandingan spesies, Prorocentrum 5 sulit didefinisikan karena morfologinya mirip dengan beberapa Prorocentrum lainnya, dengan luas periflagellar segitiga dan berbentuk oval
atau bulat telur, misalnya Prorocentrum foraminosum, Prorocentrum convacum, dan Prorocentrum hoffmannianum. Prorocentrum 5 dapat dibedakan berdasarkan ukuran bentuk luas periflagellar yang sempit serta adanya katup pori-pori marginal. Prorocentrum convacum bagian manapun lebih besar, lebih luas, memiliki banyak pori katup dan tidak memiliki pori marginal. Prorocentrum foraminosum dan Prorocentrum hoffmannianum juga memiliki bentuk katup yang mirip dengan Prorocentrum 5, meskipun keduanya adalah spesies yang lebih besar dengan susunan nomor pori katup yang sangat berbeda. Prorocentrum hoffmannianum Prorocentrum hoffmannianum jauh lebih luas dan permukaan katupnya sangat terisolasi. Steidinger 1983 mengetahui bahwa pori-pori marginal Prorocentrum 5 dapat digunakan untuk membedakan spesies ini pada tingkat mikroskop cahaya dari spesies yang sepenuhnya terisolasi seperti Prorocentrum convacum atau Prorocentrum compressum yang bentuknya serupa. Dinophysistoxin Prorocentrum 5 adalah spesies Dinoflagellata beracun yang diketahui menghasilkan sejumlah zat beracun, antara lain toksin kerja tepat atau untuk FAT. Habitat dan lokalitasnya Prorocentrum 5 adalah spesies neritik asam muara dengan sebaran di seluruh dunia. Sel dapat ditemukan di daerah beriklim sedang serta lautan tropis. Spesies ini terdapat di pasir, menempel pada permukaan alga merah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai tentang Gyrodinium berdasarkan definisi, klasifikasi, morfologi, habitat, dan reproduksi. Definisi Gyrodinium adalah spesies Dinoflagellata planktonik yang umumnya dapat ditemukan di wilayah Walvis Bay, Afrika Selatan. Secara taksonomi, Gyrodinium adalah spesies ATCT, yaitu spesies tanpa alat pelat. Sel-selnya kecil dan lonjong sampai bulat pada bagian perut anterior sel. Klasifikasi terdapat pada kingdom Prototista, filum Dinoflagellata, kelas Dinophaceae, ordo Gymnodiniales, famili Gymnodiniaceae. Selanjutnya morfologi. Yang pertama, dapat berfotosintesis dengan beberapa kloroplas yang bulat. Yang kedua, spesies ini tidak memiliki peridin. Yang ketiga, memiliki keturunan fucoxanthin dan klorofil C3. Yang keempat, memiliki inti besar berbentuk bulat terletak di tengah. Habitat tersebar di seluruh dunia, hidup di perairan dingin dan hangat, di daerah tropis dan subtropis. Gyrodinium bereproduksi secara aseksual dengan cara melakukan pembelahan biner. Yang dimaksud dengan pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang dilakukan oleh anggota Archaea dan bakteri di antara organisme lain, di mana
Dalam proses reproduksi ini melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi 2 sel individu baru yang masing-masing memiliki nukleus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Hidayatullah dengan NIM I1C11904. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gamberdiscus. Pengertian Gamberdiscus. Gamberdiscus adalah genus Dinoflagellata laut yang menghasilkan ciguatoksin, sejenis racun yang menyebabkan penyakit bawaan makanan yang dikenal sebagai ciguatera. Ciguatera adalah bentuk paling umum dari keracunan makanan laut yang disebabkan oleh pertumbuhan ganggang berbahaya di dunia, dan kejadian serta jangkauannya tampaknya menyebar. Perkiraan terbaik menunjukkan bahwa lebih dari 50.000 orang terkena dampak global setiap tahun. Prediksi wabah ciguatera sangat menantang karena profil toksin sangat berbeda di antara spesies yang berbeda. Selain itu, pengetahuan kami tentang keanekaragaman spesies Gamberdiscus terbatas dan jumlah spesies Gamberdiscus yang dijelaskan meningkat setiap tahun. Morfologi Gamberdiscus. Sel Gamberdiscus umumnya memiliki bentuk lentikuler dengan depresi di sisi perut sel, dari mana 2 flagella yang berbeda muncul. Sel Gamberdiscus memiliki warna orange sampai coklat karena pigmen penilaian peridinin, diadinosoktin, dan dinosoktin. Distribusi Gamberdiscus. Genus Dinoflagellata laut Gamberdiscus hidup secara global di daerah tropis dan subtropis. Ini terutama tumbuh melekat pada makroalga dan turfalga koralin. Dengan demikian, ia tidak membentuk mekar permukaan yang terlihat seperti banyak spesies Dinoflagellata berbahaya lainnya. Penurunan terumbu karang akibat pemutihan, pencemaran atau penangkapan berlebih biasanya memfasilitasi pertumbuhan makroalga yang dapat menyebabkan penyebaran genus Dinoflagellata epifit ini. Jenis Gamberdiscus yaitu Gamberdiscus australis, Gamberdiscus belizeanus, Gamberdiscus caribeaus, Gamberdiscus corallinianus, Gamberdiscus carpanther, Gamberdiscus lapillus, Gamberdiscus pacificus, Gamberdiscus polinesiensis, Gamberdiscus ruetzieri, Gamberdiscus silvae, Gamberdiscus tossicus, dan Gamberdiscus yasumotoi. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Gamberdiscus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.